yang tak menyadarinya. Padahal ini penyakit paling berbahaya daripada penyakit lain. Lebih berbahaya dari sakit ulet, lebih berbahaya dari sakit perut, lebih berbahaya dari sakit pulau. Sakit mata lebih berbahaya dari sakit gelinyung, sakit hidung, sakit hidung. Makanya kena penyanyi dandut lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Kemudian, jadi semuanya tersedia obat. Tapi orang ini tak tahu sesungguhnya ada penyakit yang lebih berbahaya dari penyakit-penyakit yang sudah disebutkan tadi. Itulah penyakit hati. Penyakit hati obatnya tak dibeli, tak dijual. Nggak ada di klinik, tak ajak bawa doktor. Lain sakit hati, mana obat? Mana ada gu. Dan yang lebih berbahayanya juga, orang yang mengobati orang, sesungguhnya dia juga sakit. Apa para dokter semua sehat? Tidak. Ada juga yang sakit. Sakit apa? Sakit hati. Apa para alim ulama semuanya sudah selamat? Enggak juga. Ada juga orang alim ulama yang sakit hati. Orang awam sakit hati. Maka sungguh teringatlah kita dengan hadis Rasulullah. Kata Nabi, kalau umatku sudah kena penyakit wahan, maka sungguh tak akan pernah lagi Islam itu akan bangkit. Dan sungguh kiamat pun sudah dekat. Maka sahabat bertanya, ma huwal wahnu ya Rasulullah? Penyakit wahannya apa wahai Nabi Muhammad? Maka kata Nabi, kalaulah kalian sudah terkena penyakit wahan, itu sulit sekali diobati. Sulit sekali. Sulit. Jadi Nabi berkata, wahan itu adalah hubbud dunya wa tarkul mauti. Orang sudah mulai mencintai dunia, suka dengan duit, suka dengan jabatan, suka dengan kekuasaan, sudah mulai menghabiskan nyawanya, ruhnya untuk dunia. Hanya perlu ibadah, hanya perlu kita nyongon ilmu, nuntut ilmu. Maka itu namanya penyakit wahan. Dan takut mati. Dua penyakit berbahaya kata Rasulullah. Ya harus dihindari. Pertama, hubbud dunia, cinta dunia, itu sakit. Ya kan? Padahal sekarang kita berlomba-lomba mencari duit untuk memperkayakan diri atau memakmurkan diri. Itu teori yang salah. Buktinya banyak orang kaya yang kena kasus narkoba, masuk penjara. Banyak orang kaya yang terkena perselisihan, saling membunuh. Banyak orang kaya yang terkena pertikaian, saling menghina. Sumbernya sakit hati. Maka obat-obat itu di mana saya dapat Tengku dan di mana saya beli? Dia tak beli obat-obatnya. Tak ada lain, tak bukan. Obat itu semua ada di dalam kitab tasawuf. Gratis, tinggal baca betul. Apa bayar? Cuman dipraktekkan. Itu sakit hati itu sulit. Orang udah sakit hati, wah udahlah. Sulit sekali diajak ke tempat kemanapun kita ajak, nggak mau dia. Dan punya orang kan sakit hatinya mendung sakit aku, ya kan? Ini kan sakit hati betul. Hai, dia mengkawin. Kai cok gop calon dayo. Kan sakit hatinya. Nyelehnya hana mangat le dah baju. Kerja hana le. Lehnya terbegah aja, manduri nong, mandu bro. Makan enggak lagi, minum enggak lagi, olahraga pun enggak lagi, kerja pun enggak lagi, mandu minat. Sabi-sabi dalam rumah, sabi-sabi dalam kamar. Semua sakit. Alhasil apa yang terjadi? Kena penyakit mah karena jarang makan. Kena penyakit dehidrasi karena jarang minum. Kena penyakit kolesterol karena jarang gerak. Helam kamu aju-aju, bikin urinongnya menong, kecok legop. Ya kan? Semuanya bersumber karena hati. Makanya hati-hati. Rasulullah berpesan untuk kita semua, pesan Nabi, ya, janganlah kalian terkena penyakit wahan. Sahabat bertanya, wahan itu apa Rasulullah? Hubbud dunia. Ya, mencintai dunia dan takut mati. Gimana maksud takut mati?
orang yang rela menyerahkan nyawa dan raganya untuk agama Allah. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Tapi hari ini orang takut menyerahkan agamanya untuk nyawanya untuk agama Allah. Sekarang orang sudah mulai takut. Ya, maka Imam Al-Ghazali berpesan, kalau begitu ayo kita bersibuk-sibuk diri untuk belajar tasawuf. Ya, dan hati itu banyak sekali komplikasi. Komplikasinya maksudnya sudah banyak sekali penyakit-penyakitnya. Penyakit hati itu banyak. Ria, sombong, ria, sombong, iri, dengki. Nya menyokak kenong nyan nunggu. Nyan payah tak nunggu. Payah tak tajuk obat. Hana belum obatnya ni belum petik. Hana pak doktor lu kena belum sakit obat sakit dengki. Nah paduk tabah man menyana belum ruana benar. Hana ni belum. Nah, oleh karena itu ayo kita belajar jejak sejarah yang sudah ditinggalkan oleh Allah dalam Al-Quran. Maksudnya, coba lihat, berapa banyak yang sudah Allah memberi pelajaran pada kita. Umat-umat terdahulu diazab, bukan karena faktor sakit perut, bukan karena faktor sakit telinga, bukan karena faktor sakit kepala. Semuanya bersumber sakit hati. Umat Nabi Nuh nggak senang lihat Nabi Nuh, dihina-hina Nabi Nuh, diturunkan azab dari Allah. Umat Nabi Musa, Fir'aun nggak senang, iri kepada Nabi Musa, dikira nanti Nabi Musa yang menguasai istananya, sombong, iri, dengki, diazab oleh Allah. Iblis yang dulunya disebut Azazil, malaikat, iblisnya malaikat. Oh, iblis itu termasuk malaikat yang dihormati dulu sebelum adanya Adam. Makanya para malaikat lain itu menghormati iblis. Artinya kalau iblis lah disebut Azazil. Dan kelebihan Azazil ini Allah tanamkan kekuatan pada mereka, pada dia si iblis ini. Dia bisa berpindah-pindah tempat dalam sekejap. Ya, itu kekuatan Azazil. Dimanapun itu. Makanya baik hiran nengku tak kalan kadang orang hiran kalan wali Allah dia pindah-pindah tempat. Iblis dia pindah-pindah tempat. Ini jangan pernah tertipu. Wali Allah itu sulit kita nilai dia wali atau enggak sih. Nah, itu jangan nilai aja. Yang penting ya Allah nak selamat iman lu mentang. Yang penting lu sembahyang lu haji mana mentang. Nah, jadi ranah-ranah tentang kewalian itu biarkanlah para wali yang menilainya sendiri. Nah, kan? Ya. Jadi baik lagi cerita apa tu? Pak mana? Yang mana cerita? Dina kan? Kau menganggap orang wali tu. Yang mana hati-hati ya? Wali kutub, Iban. Wali kutub. Oh, dah tanya oleh kutub selatan, kutub utara. Ya ketika awalnya informasi jamaah yang tidak kenal. Nah, benda lagi. Kita sibuk mau zikirnya kayak yang enggak sembahyang sih. Daripada sama sembahyang lagi kan. Mengingat Allah ya. Boleh lagi kan. Jadi ciri-ciri wali yang konwalian adalah berlomba-lomba menunjukkan zikirnya, jumlahnya. Ciri-ciri wali yang bukan wali itu adalah berlomba-lomba menunjukkan jamaahnya. Ya, itu hati-hati itu. Berlomba-lomba menunjukkan jamaahnya. Berlomba-lomba untuk menunjukkan zikirnya dan ibadahnya. Yang seharusnya amaliyah itu amaliyah sirri, tersembunyi. Nggak boleh ditunjuk ke orang lain. Betul tuan wali, betul tuan wali yang. Nak orang nampak iklan kandung. Bahawa Abu Habibie adalah wali. Ini lentam tu. Baik ke kena wali. Kalau memang dun wali betul benar. Walau memang dun wali, baik ke kena wali. Hanya pada tamnya ni. Benar cara. Kadang lawannya akan benar ini hidup ni biasa. Orang beriklan je. Dia wali satu-satunya di dunia ini. Ini tengah mental. Aja dulu. Jadi yang tahu wali itu siapa sih? Bukan ranah lagi kita nyonya. Yang mengetahui wali itu adalah wali Allah sendiri yang lain. Maka la ya'riful wali illa wali. Tak ada yang tahu wali kecuali wali itu sendiri. Nah, kemudian
Tapi konya pembahasannya malamnya. Saya ingin bilang bahwa kasus-kasus yang terjadi di dalam Al-Quran yang Allah gambarkan sejarahnya itu, semuanya bersumber dari hati, sakit hati. Dan alhamdulillah buna ulun khutbah Jumat di daerah pun Lambleng. Nusuk. Ulun tuan sampaikan bahwa sesungguhnya Perang Dunia Pertama yang menghabiskan 30 juta jiwa orang meninggal, Perang Dunia Kedua yang menghabiskan 55 juta orang meninggal karena faktor sakit hati, bukan sakit perut. Ya? Sakit hati. Itu pertikaian terjadi Perang Dunia itu sebab dulu Prancis dengan Italia berseteru, sudah mulai menyebasarnya ya nalah modal karena gedanya tak lirik, dia nak senang. Ibalah lirik lah, dia menang sila. Nah itu bahasa lain. Menang. Bersumber dari hina menghina, menghasilkan banyaknya orang yang mati juga sampai 30-55 juta orang. Semua bersumber dari sakit hati. Dan obat sakit hati hanyalah tasawuf, ilmu sufi. Jadi kalau ada orang bilang nggak boleh belajar ilmu tasawuf, ilmu sufi, oh sama kayak Azazil kan? Iblis itu kenapa diturunkan dari surga? Karena sakit hana rela kalau Nabi Adam cipta oleh Allah. Hana ikhlas saja. Hana ikhlas kan? Sudah ya. Nah, jadi oleh karena itu ilmu tasawuf itu perlu. Dan jangan ditunjukkan ke orang lain kalau kita ada kelebihan, tak boleh. Allah kasih kelebihan tak boleh kasih diunjuk-unjukkan, dipamer-pamerkan, itu tak boleh. Ya. Bermula ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu yaitu ghalib, mengerasakan akan hati dan menambahi akan aib dan mendindingi ia daripada yang gaib dan ditakuti atas orang yang masyghul dengan dia itu mati di dalam kejahatan, di dalam maksiat karena ghalib bagi orang yang masyghul dengan yang demikian itu. Jadi membesarkan ia ya akan dirinya mereka itu. Dan karena ujub mereka itu yang mencampuri akan amal mereka itu melainkan jikalau mengikuti mengetahui mereka itu di dalam matali akan kitab Ahlus Sufi, maka itu terkadang terpelihara ada dia demikian itu. Adapun serta meninggalkan akan ilmu Ahlu Ta'ifah As-Sufiyah ini, maka sejahteranya itu sangat aziz, yakni sangat sedikit. Jadi sangat sedikit orang mau belajar tasawuf, sangat sedikit. Kenapa? Banyak orang menganggap ilmu tasawuf itu tidak mengecas otak. Hana cah ilmunya, itu pula yang cah-cah juga. Pula dubat. Ilmu tasawuf hana menahan itu. Karena ilmu tasawuf dia targetnya ke hati, bukan ke otak. Makanya anak-anak muda biasa aja jarang ya berilmu tasawufnya. Padahal ini ilmu hati. Dan apa sih manfaat kita berilmu ilmu hati, belajar ilmu hati? Agar kita tak menyesal nanti ketika mati, hati kita itu kotor, enggak bersih. Waktu kotor enggak bersih itulah kita sakratul maut tidak baik di depan Allah. Hana usnuzon kita nyoba Allah Subhanahu wa taala. Tak pegli hati-hatinya mendum hati tak pegli. Ya. Coba lihat berapa sulit sekali itu Abu Sufyan diajak masuk Islam oleh Rasulullah. Hai teman-teman nunggu. Abu Sufyan diajak berulang kali masuk Islam. Umar bin Khattab udah masuk Islam. Ya, itu para pemimpin perang yang ahli laju. Umar bin Khattab itu komandan perang paling ditakuti. Khalid bin Walid, wah, pula gonya lebih dikatuti lah. Tapi masuk Islam. Dan masalahnya Abu Sufyan tidak sedikit pun terkena imannya oleh Rasulullah. Begitu sulit dan sakit hatinya Abu Sufyan. Kapan Abu Sufyan masuk Islam? Ketika 4 atau 5 tahun Rasulullah sebelum wafat. Kata tak kan? Kenapa? Di mana?
saat Fathu Makkah. Di waktu Mekah dikepung oleh Rasulullah waktu itu. Menurut riwayat ada 12.000 orang datang. Wah, ramai dah. Waktu itu posisi Mekah pintunya ada 7. Nah, telah lalu nah. Ada 7 pintu, ada 6 pintu, 7 begitu kan. Jadi Nabi membagikan jamaahnya dari sana masuk, dari sini masuk, dari sini masuk, dari sini masuk. Masuklah, maka dikepunglah Fathu Mekah waktu itu. Dalam sejarah disebut Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Karena perjanjian Nabi dengan kafir Quraisy diselewengkan oleh kafir Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah. Nabi waktunya kena haji dilarang. Besok tahun depan mau naik haji dilarang lagi. Besok tahun depan mau naik haji juga dilarang. Oh, ni enggak beres ni kalau begini, kata Rasulullah. Itu kampung kita, tempat lahir kita. Maka dikepunglah dalam sejarah disebut Fathu Mekah. Kata Rasulullah, kita datang ke Mekah ini jangan bawa senjata sedikit pun. Tinggalkan senjata karena kita datang dengan damai. Nya waktu itu Rasulullah gabung dengan kafir Quraisy. Nah, model senjata, nah model pelung. Nah, termasuk Abu Sufyan lari dia. Lari dia dari belakang pintu, lari dia. Dilihat oleh Ali bin Abi Thalib, dilihat oleh Bilal bin Rabah. Alhamdulillah ni. Ana tahu. Ya, disitulah tersadar Abu Sufyan. Ya, masuk Islam sehingga nanti ada anak beliau juga menjadi panglima perang. Salah satu orang yang menyebarkan Islam sampai ke negeri Persia dan seterusnya. Namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, bala tentara yang pun tak perang di atas laut. Ya, tentara yang perang di atas laut pertama kali ini dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya mau cerita begitu sulitnya hati Abu Sufyan ketika masuk Islam. Kalau begitu, hari ini marilah kita berlatih hati kita ini agar tidak kotor dan bersih selalu. Ya, kemudian manfaat lain adalah agar dinding-dinding kita dengan Allah itu dipecahkan oleh ilmu tasawuf. Sesungguhnya kita bisa melihat Allah. Je tak kalau Allah tengku. Deh laju Allahnya. Bisa. Gimana caranya? Saya nggak bisa lihat. Karena kita terdindingi. Dengan apa? Sombong kita masih ada. Kan? Itu yang membuat kita terdindingi untuk merasakan Allah dalam diri ini. Apalagi membuat kita tak bisa melihat Allah? Ada masih sifat sum'ah, sifat iri hati, sifat ujub, pamer ibadah, dengki, yang lagi-laginya, gimana cara? Makanya Rasulullah ketika Isra Mi'raj kan dipotong dulu dadanya. Ya kan? Padahal Rasulullah kagleh tak ada, 20 potong loh, 20 cocok loh. Kan benar? Nabi Muhammad tu sejak kecil sudah diakui dengan istilah Al-Amin, As-Sadiq, orang yang jujur. Mandu melaju termasuk Abu Jahal, Abu Lahabnya mengakui kejujuran Rasulullah. Rasulullah tak pernah berbohong. Dari kecil. Makanya beliau dipercayai oleh Abu Talib, oleh Khadijah untuk memperjualbelikan unta-untanya. Dan hana cok untung. Maksudnya untung cok si hana beripak ganda kalau lagi danya boh juruk baduk biasa 20 rupiah kiranya tapi doa 55 rupiah dengan alasan kajaring bahan ali. Padahal urun nasi belum dah di bawah ujung di. Nabi tidak, Nabi sekedar saja ambil untung. Rasulullah. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu kan orangnya kan jernih, bersih. Tapi pertanyaannya, kenapa malaikat Jibril datang membelah hati Rasulullah, diambil hatinya untuk persiapan berangkat menuju ke Allah? Berarti ini adalah lambang bahwa menuju Allah harus bersih. Ya kan? Mudah-mudahan waktu mati kita nyo. Benar mati. Kalau mati kita berarti hati harus bersih. Ya, benar. Sehingga ada orang bertanya, Degu, jadi untuk apa sih diambil lagi Rasulullah itu hatinya dibelah lagi? Memangnya Nabi masih sombong ya? Memangnya Nabi masih ada sifat dengki ya? Tidak, Nabi tak ada sifat sombong, tak ada sifat berbohong. Yang dipindahkan oleh Jibril itu hanya tempatnya.
bukan sifat sombongnya Nabi. Baik salah makna tu. Setiap manusia memang ada sifat sombong itu. Tapi Nabi tidak punya sifat sombong. Tempat sombong ada tempatnya. Asalnya tempat sum'ah dalam diri Nabi ada. Isinya tak ada. Belum. Tempat berbohongnya Nabi ada dalam dirinya. Tempatnya, isinya tak ada. Kemudian kan mendung. Tempatnya asal penuh loh. Ya kan? Ya, jadi dipindahkan oleh Jibril itu bukan sifatnya Nabi. Tempat yang menduduki sifat itu dipindahkan dulu. Ya, kan? Tapi walau demikian, Nabi juga bukanlah Tuhan yang bebas daripada kesalahan. Nah, kesalahan Rasulullah bedalah kesalahan Nabi dengan kesalahan kita. Nabi enggak baca istighfar 1 hari sekali itu udah berdosa. Benar. Makanya Nabi waktu perang Uhud, Nabi sangat mencintai paman beliau itu, Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah sebelum masuk Islam, dipegah juga Rasulullah Muhammad. Pokok ni, nyo Islam nak sebarkan laju. Nyo nak pupu pegah balun. Mana bahasa ni? Man paman dah ramung Islam. Yang kerusakan kah Muhammad pokok ni sebarkan ju Islamnya. Nyo nak pupu pegah balun tu. Maka di nasabah masa kejadian Nabi Muhammad turunlah ayat waktu itu oleh Allah, ya, untuk fasda bima tu'mar, kata Allah. Muhammad, sudah cukup berdakwah diam-diam. Sekarang berdakwahlah terang-terangan. Ya, turun ayat waktu itu. Maka waktu berdakwah terang-terangan, masuklah Rasulullah di kota Mekah, dijegat oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Pandai dalam disiksa juga Rasulullah. Serang Nabi, diserang Rasulullah waktu itu. Termasuk Ammar bukan berdarah itu. Pandai dalam truk Hamzah bin Muttalib dengan kuda raya. Hamzah bin Muttalib yang ketemu Islam memang. Ijak piuh mendua kafir Quraisy. Sana berani Hamzahnya. Oh, yang jagoan perangnya. Menurut riwayat Hamzah itu tubuhnya besar. Kekar lah, besar kekar loh. Dan beribawa laju, orang lagi banyak beribawa juga. Benar itu. Tidak ada satupun berani. Sehingga disitulah Hamzah melihat tubuh Rasulullah sudah berluka-luka, terkena api, maka dipukullah si siapa itu? Abu Lahab di atas tangga Makkah, dipukul sama. Padahal ditampol laju ini. Hanji bala lagu, hanji bala. Dunia pakat mula dalam. So yang berani lawan dia kena. Mandum belum lawan. Kena je Mandum. Hanya yang berani mentirau kena matanya. Maka bubarlah kafir Quraisy. Saat itulah Hamzah bin Muttalib melihat keadaan Rasulullah. Dan disitulah beliau masuk Islam. Hamzah itu sangat dibenci oleh Hindun. Saya mau cerita tentang sakit hati juga. Ini artinya bahwa Rasulullah ini, walau beliau tak punya salah sedikit pun, ada kesalahan yang beliau punya. Tapi kesalahan beliau maksum. Maksum itu ibarat kalau beliau belum melakukan, sudah diampuni langsung oleh Allah. Yang katanya kan, benar, payah talakai le. Nabi Muhammad langsung diampuni oleh Allah. Terbunuh Hamzah bin Abu Talib. Ini dadanya dah hilang semua. Hatinya dah diambil, jantungnya sudah dibawa oleh si Hindun. Siapa yang menombak Hamzah itu? Namanya Wahsy, budak Hindun, budak hitam dari Afrika. Zaman dulu Afrika itu, sahabat-sahabat Nabi dari Afrika, salah satunya Bilal bin Rabah. Rusak semua, cuma satu jenazah yang rusak begitu mengenaskan adalah tubuh Hamzah. Nabi Muhammad datang. Saya mau cerita di sini, kalau beliau juga manusia juga, bukan Tuhan. Beda sembah Muhammad, nggak boleh kita sembah Nabi Muhammad. Dah, jadi ambil. Apa kata Muhammad dan Rasulullah? Saya tak terima paman saya diginikan oleh mereka. Kalau begitu, ayo kita balas perang. Turun Jibril alaihissalam. Muhammad, engkau berperang bukan untuk balas dendam Muhammad, tapi engkau berperang untuk menegakkan agama Allah. Ya, gitu.
Maka astagfirullah, aku minta maaf dia. Gitu kan? Jadi semuanya di dunia ini itu faktornya pada hati, termasuk negeri kita sendiri. Kenapa negeri kita saat merdeka sampai hari ini korupsi sulit dibantai? Kenapa? Padahal para pejabat sudah menghabiskan triliunan rupiah untuk datang ke Amerika, ke Jepang, ke Australia, Perancis, belajar untuk mengambil studi banding, diterapkan aturan itu untuk Indonesia dengan tujuan agar Indonesia semakin makmur, grafik kriminalitasnya berkurang, korupsinya menghilang. Kan itu tujuan para pejabat. Ada yang salah? Tak ada yang salah. Tapi sampai hari ini lebih parah lagi. Kasus korupsi paling terbesar, 10 terbesar dunia, Indonesia. Alhamdulillah. Kasus kriminal di mana-mana terjadi di Indonesia. Baik pemukulan, intimidasi, pertikaian, penghinaan, UTE, semuanya ada. Uang sudah habis dikeluarkan oleh negara. Sampai ribuan triliun sudah habis. Tak tahu kemana. Padahal kalau ingin merubah Indonesia ini lebih baik, tak pakai duit, gratis. Ambillah Al-Quran, letakkan di setiap meja para pejabat. Baca itu, terapkan itu. Insya Allah Indonesia semakin membaik. Gratis, anda pakai peng. Oh, datang Menteri Agama, dicetak Quran, dikorupsi lagi. Siapa itu Menteri Agama? Korupsi Al-Quran, ini kan? Maka saya ingin katakan semuanya karena hati, sakit hati. Makanya oleh karena itu jamaah dirahmati oleh Allah, perlu ternyata ilmu tasawuf ini agar kita pertama mengenal hakikat diri, yang kedua siap menghadap diri kepada Allah, yang ketiga menghilangkan hijab-hijab diri yang membuat kita lupa kepada Allah. Kenapa saya mudah lupa pada Allah, Tengku? Masih ada dindingnya. Apa itu dinding? Hijab. Apa itu hijab? Itulah tadi sombong, ria, yang kalau gadoh lah. Menyonya gadoh, insya-Allah kita nya hubungan dengan Allah yang kata bisa-bisa. Kau ne? Ya, kak. Ya, kak. Kita baca tu ya. Dan karena inilah berkata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, ia nakal daripada setengah ulama yang arifin dengan katanya, malam yakun lahu nasibun man alimal qawmi yukhafu alaihi su' al-khatimah wa adana nasibun minhu tasdiqi wa taslimi li ahli. Barang siapa tiada ada baginya bahagian daripada mengetahui ilmu kaum ahli sufi itu, niscaya ditakuti atasnya mati di dalam kejahatan dan di dalam maksiat, dan sekurang-kurang bahagian daripadanya itu membezakan, membenarkan akan ilmu kaum ahli sufi itu dan mentaslimkan bagi ahlinya. Ini tujuan Imam Ghazali. Kenapa sih Imam Ghazali tulis kitab ini? Beliau menyelamatkan kita, memberikan arah kepada kita selaku orang yang ahli tasawuf. Bahwa beliau mengatakan, kalaulah kita belajar ilmu sufi, sungguh hati kita bersih. Nanti saat mati enak menghadap Allah. Mangat laju mahana tabali long kena merompok dengan Allah. Kan benar? Tapi menyuruh sakit hati, rumah bagah tak mati kau. Ni peng dia tak mentai rumahnya. Gimana? Ya, betul. Jadi, itu tujuan kita belajar tasawuf tadi. Minimal saja. Minimal orang tak mau belajar. Minimal mengakui saja ilmu tasawuf itu ilmu baik. Dah cukup dah sampai situ. Dia belajar enggak mau. Belajar tasawuf enggak mau. Belajar sufi enggak mau. Ya udahlah, minimal ajalah mengakui ilmu tasawuf itu ilmu yang memberi kita selamat di dunia akhirat. Diakui aja. Diakui mentah hanapu tak ngat. Hanapu kadang lawenya kah hana benar ni. Ada orang membid'ahkan ilmu sufi, dihina-hina orang sufi. Ada nak cik urung sufi dikir lagi seperti berjoget-joget.
Ada orang bertanya pada saya, apa hukumnya berzikir joget-joget tengku sampai naikkan tangan ke atas? Saya bilang dua jawaban. Pertama, haram hukumnya. Yang kedua, boleh. Bagaimana yang haram? Apabila dia menyengajakannya. Itu tak ada adab berzikir. Tak boleh. Yang kedua, boleh apabila dia tak sadarkan diri. Sudah nikmat dengan zikir, dengan bergeleng-geleng kepala, dia tak ingat lagi yang lain. Sehingga dia tak ingat dia sesungguhnya sedang berjoget. Nah, benar jawaban ni. Okay? Munyo hana patih, yang keduanya, biasa je kitanya munyo le masalah. Dia tak masalah, hana jalan keluar. Nyan tak ingat Allah mangat ke? Mangat je tak ingat Allah je. Sambil tak ajak masjid. Tapi dah baca Quran dah maghrib tu isya kan. Nyo tengok nama salah nunggu. Wa tak ingat Allah dengan lam salah, dengan nama salah, mangat lam hati laju. Tapi punya senang. Mangat udip. Nah dengan Allah pi, tinggal Allah pi lagi biasa. Kan benar? Ya. Baiklah. Ya, Kak. Tok kena lain nak tanya ni. Jadi inti kita belajar malam ini termasuk untuk saya sendiri selaku hamba yang lemah, tak ada apa-apanya juga kepada Allah. Mari sama-sama kita belajar tasawuf bersama. Kau berarti ilun tuan nak sumbunya, ilun tuan kau sumbut dah nak. Ilun tuan kau gureh dah nak. Kau ilun lum baca untuk draw sih, untuk draw sih. Kau untuk masalah-masalah ilun sumbut harus draw mandu yang but lagi lu hana. Oh hana nunggu. Jadi lun bacanya untuk lun sih. Makanya lun berdoa wa Allah ya Allah ya Tuhanku. Mudah-mudahan pu yang lun tuan sampaikannya insya-Allah ya Allah ne pegatlah sabah terapan amal bagi lun tuan. Karena nyo bahaya tengku kaburan maktan indallah am taqulu ma la taf'alun kata Allah dalam Al-Quran. Allah itu paling benci kalau orang sering kasih nasihat tapi yang dia nasihati enggak dia lakukan. Ya, hati-hati. Dan banyak ulama besok ada 3 golongan yang pertama kali dipanggil oleh Allah di Yaumul Mahsyar nanti. Pertama, ahli qura. Ahli qura itu artinya orang yang hafid Quran. Yang hafal Quran, yang hafid Quran. Itu adalah golongan pertama kali yang akan dipanggil dulu. Menuju hisab. Menghadap Allah semuanya. Ahli qura. Di sanalah Allah akan bertanya berbagai macam tentang ketahfidan kita. Kamu hafal Quran? Apa hafal-hafal aja? Enggak diamalin? Ya benar. Kamu hafal Quran atau memang diamalkan? Kamu hafal Quran atau memang cari duit? Kamu hafal Quran apa untuk YouTube aja? Minta peng. Kan orang hafal Quran mana? Minta peng buat YouTube. Kamu hafal Quran atau nak pegelak-gelak suruh gegak mentau? Tilawah-tilawah, diundang-undang sama orang, dikasih duit. Apa itu? Semua dipanggil oleh Allah. Yang kedua, setelah itu maka dipanggillah al-ulama. Ya, ulama dipanggil. Nya yang tumubut bak dayah bak balai yang mandum tu dipanggil ya. Nombor 2 dia. Termasuk Tuhan tu dipanggil. Menghadap Allah. Ya. Saya kasih ilmu pada kalian semua. Apa yang kau lakukan? Cari duit? Cari uang? Cari jabatan dekat-dekat sama penguasa? Merubah hukum saya? Mandung tanya oleh Allah. Innallah yafsilu bainahum yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah dari kiamat sangat terperinci ditanyakan hal-hal yang berkenaan tentang kita. Saya kasih ilmu, kenapa kau merubah hukumku? Wahai Aldo yang membanyak tengah viral. Kenapa kau sebutkan bahawa tak ada solat 5 waktu dalam Al-Quran? Yang sungguh aku telah sebutkan itu dalam bahasa mujmal. Mari urung lawiknya je pegak enggak ada dalam Al-Quran. Enggak ada ilmu dia. Quran itu luas sekali. Sedikit-sedikit dia bilang tak ada. Saya sudah pelajari, itu tak ada. Saya sudah pelajari, itu tak ada. Dia tak faham ilmu mujmal, ilmu qiyas. Jadi waktu kita cek hukum Quran, benar alat. Alat itulah nanti disebut usul fiqh. Lagi Aldo, so tahu kan? Aldo tu kan? Aliado. Kecil. Armando kan? Oh, adik Armando. Adik Armando kan? Kok berani yang dia bukan ulama, bukan ahli tafsir,
bukan ahli hadis, bukan ahli usul, bukan ahli fikih, bukan ahli tasawuf, berani mengatakan tak ada keterangan solat 5 waktu dalam Al-Quran. Waktu kita membaca tafsir, Imam Ibnu Abbas menukil ada ayat itu. Imam Ibnu Mas'ud menukil ada ayat itu. Buka mandum tafsir. Ini yang kajilah haju ulama tafsir. Siapa sahabat Nabi yang ahli tafsir? 3. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab. Semuanya setuju ada keterangan solat 5 waktu dalam Al-Quran. Tapi dalam bahasa mujmalnya pula. Kedih dia untuk baik usul fiqh. Ditanya nanti, ku berikan ilmu kepadamu. Kenapa kau mau olok-olok agamaku? Ya. Termasuk luduan tanya itu. Kamu Habibi, kenapa kau mengajar tidak engkau amalkan? Maju laki aju Allahnya tengah hudibnya laki aju. Ya Allah Tuhanku, ya Allah dan kon semubut ya Allah. Tapi lun ja'bud dan semubut. Lun ja'bud dan semubut. Yang lun bacanya akan lu amalkan sendiri. mandum saksi urung don. Pak saksi. Nah ya Allah jamaah wa komplek. Yo oleh Allah tu. Ya benar kan? Benar kan? Itu golongan kedua. Golongan ketiga yang terakhir yang Allah akan panggil nanti adalah ahlul jihad, orang yang perang fisabilillah. Ditanya nanti. Kamu berperang, kuberikan kekuatan yang baik, tubuhmu kekar, keahlianmu sangat baik. Kenapa kau berjihad untuk mencari nama dan ketenaran? Nah, ditanya semua oleh Allah. Dan seterusnya. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, dalam hal kitabnya, ilmu tasawufnya, mudah-mudahan ke depan kita akan belajar lebih dalam tentang hakikat hati. Alhamdulillah. Habis lihat tak benar. Nah, bertanya Hana. Mbak ulah nasi. Kan guna dah sambung kata awaknya pegah guna ulung aku wali kutub dan yang ikut-ikutnya ni mencerah juga haji itu nak wali kutub atau ikut demi abah haji napai bapak ya nyo bahasa Abuya Mdawali. Nyo bahasa Abuya Mdawali. Beliau pernah berkata, insyaallah hana mubah kata-kata beliau. Dah hana lum tambah. Beliau Mdawali pernah berkata, wujud diri kota syaitan. Wujud diri kota syaitan. Apa maksudnya itu? Wujud diri itu artinya memamerkan diri pada orang lain. Agar orang lain itu tahu dirinya itu wali. Maka kata beliau Mdawali, itulah kota syaitan. Nah, karena sesungguhnya wali itu tak mengakui dirinya wali. Amaliyah yang dia amalkan tidak dia pamerkan kepada orang lain. Dan wali itu tidak pernah wali mengajar. Dan hanya perlu menyuruh nakabut itu mubut. Menyana ini ajak aju. Bukan memperbanyak jamaah sebanyak-banyaknya. Ini kaedah Abu Mdawali. Wujud diri kota syaitan. Artinya kalau ada orang memamerkan dirinya tentang wali, itulah syaitan. Karena syaitan juga punya wali. Lun teringat taknya surah almarhum Abu Yalun tuan. Apa kata beliau? Begal ya Abu ya. Jangan kalian kira ulama itu tak ada cobaan, tak ada ujian. Bedanya kata Abu ya. Syaitan pada orang awam ya kapasitas syaitan awam. Syaitan pada alim ulama, syaitannya berkapasitas alim ulama. Teringat surah Abu Yamna. Menyamanan, kalaulah seorang wali hadir menjadi wali, maka sungguh cobaan yang diujikannya juga dari kalangan jin wali. Maka tuan tanya Abu ya, lalu bagaimana sebenarnya wali itu Abu ya? Abu almarhum menjawab, wali itu saya paling suka wali itu yang pegang kitab, duduk di balainya,
Dia tak berfikir mau datang orang 10 orang, 5 orang, dia ngajar terus-terusan sampai dia mati. Itu baru wali. Saya suka begitu. Itu wali namanya. Ya, benar? Pegang kitab, istiqomah di balainya, duduk di balainya, bak dayah haji, tumbuh laju hana orang lain. Berono urung semayang, berono urung dakut, berono urung haji. Yang kena wali Allah. Itu menurut Abu Ya, sang penulis syarah kitab Al-Hikam, ilmu tasawuf. Kajilah adanya orang apa debat-debatnya, tapi punya nak urang kaja ke berdodro wali, kemudian nak urang ikut ke tersesat-sesat. Resiko menjadi wali harus dipancung. Ya kan? Ya kan? Siapa yang mengaku diri wali harus dipancung. Hamzah Fansuri kan dipancung. Syekh Siti Jenar dipancung juga. Kenapa dipancung? Karena wali Allah ini di sisi Allah itu baik, tapi salah di sisi manusia. Maka untuk memutus rantai kesesatan yang muncul dari mereka, maka dibunuhlah. Dibunuh. Ayo, siapa jadi wali? Wah, cok ju tikin. Ada pancung laju kan? Itu resikonya. Yang jelas adalah bahawa tidak ada yang mengaku wali kalau dirinya seorang. Kalau wali itu tidak pernah mengaku saya wali ya. Wali itu dia hanya permen. Sifat walinya hanya permen je. Ho mato ijak aju, pai semayang laju. Di pai hidup je menan. Dia tengok hijak long gede, hijak mendiki, hijak gunung, atau gunung, trone gunung, hijak gede laut. Hanya permen satu yang wali Allah ya. Cuma wali Allah. Kaji terkenal. Ramai berarti yang ngaku-ngaku ramai long pengikut. Bukan wali ke semua dalam. Yang pengikut iman. Yang ikan labu yang muda wali benar, wujud diri kota syaitan. Wujud dirinya artinya orang yang pamer-pamer roh, yang perkenal roh bahawa dia wali, yang kenyang syaitan. Pengikut nak ada syarat. Kalau ikut anak udah puas, bukan anak udah puas, nak menang. Yalah, tengok akan tanggung jawab tengok buat akhirat. Kullukum mas'ulin, semuanya kamu itu bertanggung jawab. Ya, semua punya tanggung jawab. Ya, benar. Jadi kajilah kita nyobut lagi biasa mantau. Kenapa gede-gede. Tapi menyotrok ajaran sesat, ya harus kita tanya. Harus tanya sikapi, baik itu meramah aja itu. Selisih Hamzah Fansuri dengan siapa kan ikut masalah apa ya? Dengan apa? Tinggal dipancung Hamzah Fansuri. Benar. Hamzah Fansurinya beliau pernah mengamalkan satu amalan tauhid tertinggi. Namanya ittihadiyah atau menyatu diri dengan Tuhan. Nah, itu dia. Ittihadi, menyatu diri dengan Tuhan. Memang kalau kita sudah belajar tauhid, sudah sangat dalam, di saat suatu masa kita akan fana. Nah, tabah masa fana adanya. Hana tinggal lewa lain. Ilun tabi ingat Allah aju. Nyatruk tabah masa mana. Terkadang kan namanya kita nyona tu. Dalam hidup kita nyo pasti na tiga tak alami lagi. Lagi mangat laju ibadah nantong mana? Ia mangat laju ibadah nak tinggal terpulih bahagia julah hati kan? Nantong mana kan? Nah, pasti na. Tapi balik Allah maju-aju lagi kan. Tua daratan syariat tinggalkan. Ini sebab Ratu Saifuddin memberi keputusan hukum kepada Syekh Nuruddin Aranini dan Syekh Kuala untuk mempancung Hamzah Fansuri. Dengan alasan Hamzah Fansuri itu sesungguhnya benar di sisi Allah, salah di sisi manusia. Pancung. Ya, nantinya ittihad uno. Ittihadiyah, menyatu diri dengan Tuhan. Hana fom kamu nunggu. Nyana fom benar-benar. Wali Allahnya urung pungo karena Allah. Tahu tak? Sama lagi Nabi Khidir. Kan dianggap pungo oleh Nabi Musa. Ya kan? Nabi Khidir dianggap pungo oleh Nabi Musa. Fikir. Protes loh. Kenapa engkau membunuh anak kecil? Kan dia enggak pungo oleh Musa.
Bermun Nabi Khidir. Benar. Ya, jadi benar. Dan pi Nabi Khidir hana murid kecuali hanya Nabi Mu. Sesungguhnya wali Allah tu dia tak ada murid. Dia ini budro je dengan Allah nya budro je. Papa mentang Allah, ta'adu Allah. Mandum Allah sekali. Ya, benar kan? Kau benar? Jadi kaedah Abu Yang Wali apa? Wujud diri kota syaitan. Punya kena kalau kaedahnya bab buku Abu Jamal kan. Panduan zikir tebal kan nya syair Abu Ya tentang kewalian. Kaum beliau mengaku wali tentang bagaimana wali yang sebenarnya dan wali yang berbahaya yang kibat. Maka itu bilah bahasa wujud diri kota syaitan. Memamerkan diri wali yang kena syaitan. Ya, kah? Nah, jadi alhamdulillah terguna oleh nabian. Anak muda. Jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala, yang ingin tuan sampaikan konyan tabuh mentong bahawa ayo kita belajar tasawuf sama-sama untuk membersihkan hati sebelum kita berangkat menuju kepada Allah. Kabeh nak mentong lain. Kabeh. Maka sekiranya dari tuan bermanfaat bagi tuan sendiri, bermanfaat bagi jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Tengah-tengah pada mau yukur dah.